Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik tentunya. Ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Dalam kajian kali ini, izinkan Anda mengangkat satu tema yang Anda anggap penting untuk kita ketahui dan kita diskusikan bersama, yakni tentang hukum azan dan qomat khusus bagi wanita. Kita tahu bahwa wanita disunnahkan untuk sholat di rumahnya. Baik dia sholat sendirian atau mungkin dia sholat berjamaah dengan komunitas wanita lainnya atau mungkin dengan saudaranya yang sedang ada di rumahnya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, jika seorang wanita dia sholat sendirian di rumahnya atau dia sholat berjamaah dengan komunitas wanita lainnya, apakah dianjurkan baginya untuk azan dan qomat dulu sebelum sholat atau tidak disunahkan? Dalam hal ini sebenarnya ulama telah berbeda pendapat. Ulama yang tergabung dalam Lajnah Ad-Daimah menetapkan bahwa tidak disunahkan. Sekali lagi, tidak disunahkan, kata ulama Lajnah Ad-Daimah, bagi wanita, baik yang sholat sendirian maupun yang sholat berjamaah dengan komunitas wanita lainnya untuk melakukan azan dan qomat terlebih dahulu. Ini tidak disunahkan. Hal ini dapat kita dapati dalam fatwa Lajnah Ad-Daimah juz 6 halaman 82 sampai 83. Namun setelah Anda mencermati beberapa pendapat yang lain, Anda merasa bahwa dalam perkara ini yang lebih mendekati kebenaran bahwasanya azan dan qomat bagi wanita, baik yang dia sholat sendirian atau sholat berjamaah dengan khusus komunitas wanita lainnya, itu hukumnya sunnah. Kesunnahan ini jika terpenuhi 3 syarat dulu. Ada 3 syarat yang menjadikan wanita baik saat mau sholat sendirian maupun berjamaah dengan komunitas wanita lain menjadi sunnah. Syarat yang pertama, jika dilakukan dalam sholat sendirian, maka azan dan qomat bagi wanita jangan keras-keras. Yakni azan dan qomatnya sekedar dapat didengar oleh dirinya sendiri. Itu jika sholatnya sendirian wanita ini. Kedua, jika dalam sholat berjamaah dengan komunitas khusus akhwat lainnya. Bisa saja di situ dia di rumahnya ada teman-teman wanita lainnya ya yang sedang ikut sholat di rumah itu, lalu ingin mendirikan sholat berjamaah, disunahkan tetap azan dan qomat. Tetapi tadi sekali lagi azan dan qomatnya tentu tidak boleh keras-keras. Bahkan sekalipun andai kata wanita memiliki satu masjid komunitas sendiri, misalkan di satu musola, isinya semua wanita pengen sholat berjamaah komunitas sendiri, tentu azan qomatnya tidak boleh memakai speaker, mic, ya, pengeras suara tidak boleh. Dan yang ketiga, tidak boleh dan tidak sah bahkan wanita azan dan qomat jika di situ dia sholat ikut bergabung berjamaah dengan komunitas lelaki seperti biasa di masjid-masjid yang selama ini kita kerjakan ya. Di dalam masjid itu tentu ada laki-laki dan ada pula wanita itu sholat berjamaah, maka pada saat itu tidak boleh seorang wanita berazan, tidak sah.
selagi masih ada laki-laki yang mampu azan dan qomat, maka yang punya hak dan sah azan dan qomatnya dalam kondisi seperti itu hanya laki-laki. Nah, jika 3 persyaratan tadi telah dipahami, maka pada saat itulah azan dan qomat bagi wanita itu hukumnya sunnah. Ada beberapa dalil yang menunjukkan akan kuatnya pendapat ini. Ana akan tersebutkan yang pertama adalah apa yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan annaha kanat tu'adzin wa tuqim wa ta'ummun nisa, bahwa Aisyah radhiyallahu anha beliau terkadang azan, lalu qomat, dan bahkan mengimami komunitas wanita lainnya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha terkadang beliau ini azan dulu, qomat, lalu langsung mengimami komunitas wanita lainnya. Ketika sholat berjamaah dengan komunitas wanita lainnya, tetap di sini azan, qomat, lalu Aisyah radhiyallahu anha bertindak sebagai imam. Hanya saja ada sedikit perbedaan posisi imam dalam sholat berjamaah khusus bagi wanita. Ada beda dengan komunitas berjamaah dengan sholatnya lelaki, yaitu watahum wasatuhun, di mana kalau wanita sebagai imam posisinya itu adalah berdiri di tengah-tengah barisan. Artinya kita tahu kalau kita imam dalam sholat berjamaah laki-laki yang makmumnya lebih dari 1, imam pasti posisinya maju ke depan, makmumnya di belakang. Tapi kalau khusus wanita, andai kata mereka sholatnya dengan komunitas wanita lainnya, yang jadi imamnya wanita, makmumnya seluruhnya wanita, maka pada saat itu posisi wanita sebagai imam tidak maju seperti laki-laki. Dia adanya di tengah-tengah shaf paling depan, tetap paling depan tapi di tengah-tengah shaf, hanya tidak maju ke depan gitu. Jadi kalau katakanlah makmumnya itu ada berapa? Depan, sisi kanan 4 misalkan, sisi kirinya 4, ya di tengah-tengahnya itu imamnya. Dia tidak maju ke depan, posisinya di tengah-tengah, lalu mundur ke belakangnya, misalkan ada sok-sok barisan lainnya. Tidak maju ke depan seperti laki-laki itu. Maka di sini dikatakan wasaqum wasatuhun, hanya saja Aisyah radhiyallahu anha mengimam di tengah-tengah sok tadi, tidak maju ke depan seperti laki-laki. Asar yang tadi saya bacakan diriwayatkan oleh Baihaqi 1781 dan lain-lain. Hanya memang sebenarnya dalam sanad asar tadi ada rawi yang bernama Laits bin Abi Salim. Laits bin Abi Salim ini oleh Al-Hafidh rahimahullah sebagaimana terdapat dalam kitab Tahdhib At-Tahdhib nomor 277, dikatakan asyaddu du'fan, parah kelemahannya, sangat lemah rawi ini. Tapi ternyata hadis atau asar dari Aisyah radhiyallahu anha ini memiliki banyak jalur lain, yang sehingga karena banyaknya jalur lain dari asar ini menunjukkan hadis ini minimal insya Allah berderajat hasan. Bagi yang ingin lebih spesifik melihat mana jalur-jalur lain asar yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha ini, sehingga hadis ini dikategorikan ulama pada akhirnya berderajat hasan, boleh kita baca dari satu artikel bagus yang ditulis oleh Syekh Shadiq bin Muhammad Al-Baydhani hafizahullah, sebagaimana bisa kita lihat dalam salah satu situs beliau, yaitu www.al-baydhani nomor artikel 468. Makanya tidak heran kalau Syekh Al-Albani rahimahullah juga mengemukakan hadis ini dari jalur penguatnya, yaitu dari jalur Hujairah bin Husain, sehingga hadis ini dipandang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah memenuhi persyaratan. Lihat dalam Tamamul Minnah halaman 154 sampai 155. Di situ Syekh Al-Albani rahimahullah menguatkan riwayat ini dari jalur tadi yang tentang dari kisah Aisyah radhiyallahu anha tadi. Itu adalah asal pertama dari Aisyah radhiyallahu anha.
Yang dalil kedua adalah suatu ketika Umar, maksud saya Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seseorang, hal 'alan nisa adzan, apakah wanita kalau mau sholat juga disunnahkan baginya azan dulu? Mendengar pertanyaan ini, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dikatakan fawadil. Beliau marah. Seraya berkata, ana anha an dzikrillah. Pantaskah saya melarang seseorang berzikir kepada Allah? Maknanya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu memandang azan dan qomat itu bagian dari zikir yang sudah selayaknya untuk dilakukan, dan ini juga berlaku bagi wanita tentunya. Karena itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu marah ketika ditanyakan apakah wanita itu azan dulu. Beliau mengatakan tadi, ana anha an dzikrillah, pantaskah saya melarang seseorang wanita ya untuk berzikir kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma termasuk yang berpendapat dibolehkan bahkan disunnahkannya wanita untuk azan dan qomah sebelum iqamah, sebelum sholatnya. Asal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang tadi saya barusan bacakan dikemukakan oleh Ibnu Abi Syaibah juz 1 halaman 223. Syalbani rahimahullah dalam kitabnya Tamamul Minnah fi Ta'liqi ala Fiqh Sunnah halaman 152 setelah mengemukakan asal dari Ibnu Umar tadi radhiyallahu anhu mengatakan isnaduhu jayyid, sanadnya bagus. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Syekh Al-Albani rahimahullah setelah mengemukakan beberapa asal terkait dengan posisi imam wanita, baik dikala sendirian maupun saat berjamaah dengan komunitas wanita lainnya. Beliau sebutkan, nah, silakan nanti lihat lebih lengkap di kitab beliau, salah satunya di kitab Tamamul Minnah fi Ta'liqi ala Fiqh Sunnah. Ya, beliau sebutkan beberapa riwayat. Ya, maka beliau pada akhirnya mengambil kesimpulan sebagai berikut. Wabil jumlah, kata beliau, setelah beliau tadinya menyebutkan asar-asar keterangan dari sahabat ridwanullah ya tentang masalah azan dan qomat bagi wanita sebelum menegakkan sholat, baik saat dia sendirian maupun berjamaah dengan komunitas wanita lain tadi ya, yang tadi saya sebutkan di antaranya dari Aisyah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Maka beliau mengatakan wabil jumlah, sebagai kesimpulan, fahadhil asar, seluruh asar-asar ini, yaitu asar yang tadi, yang beliau sebutkan di dalam kitab Tamamul Minnah, lebih lengkapnya silakan untuk merujuk. Sholihatun lil amali biha, dapat dijadikan landasan beramal. Wala siyama wa hiya muayyadah bi umumi, dan terlebih lagi masih kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, terlebih lagi hal ini memperkuat apa yang disabdakan berdasarkan keumuman Nabi, di mana keumuman sabda Nabi SAW, di mana Nabi kita memang SAW pernah bersabda, yaitu innaman nisa syaqaiqur rijal, sesungguhnya wanita itu adalah bagian dari pria. Wanita itu bagian dari pria. Maksudnya apa? Ulama menjelaskan hukum-hukum syariat wanita dalam bab wudu, dalam bab sholat, bab puasa. Pada dasarnya semua hukum-hukum syariat, hukum taklif yang diwajibkan oleh Allah kepada laki-laki, hukum asalnya sama dengan wanita. Sebab syaqaiq ar-rijal, wanita itu sama. Dalam hukum-hukum taklifi sama. Tata cara. Maka tidak boleh kita membedakan tata cara tertentu antara laki-laki dan wanita kecuali jika ada nas sahih yang mengecualikan. Kalau nas tidak mengecualikan, tidak boleh kita membuat pengecualian sendiri untuk wanita. Kalau sedekap misalkan tatkala kita meletakkan tangan, ya, itu jangan di dada tapi di samping misalkan untuk wanita. Barang siapa yang tidak mampu mendatangkan nas yang sahih, tidak boleh dia mengecualikan. Sebab pada dasarnya hukum-hukum yang ditetapkan atas laki-laki,
hukum asalnya sama berlaku bagi wanita seperti itu pula, kecuali tadi jika ada nas yang menetapkan pengecualian itu dalam hadis yang sahih. Jika tidak, harus dihukumkan sama. Termasuk dalam persoalan azan dan qomat. Ketika Nabi SAW tidak memberikan pengecualian, misalkan Nabi mengatakan atau ada nas yang memberikan petunjuk bahwa untuk wanita jangan azan. Ya, kalau tidak, maka hukum azan ini, hukum dohirnya disamakan. Laki-laki dan wanita juga sama. Sebab tadi adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innaman nisa syako ikurijal. Laki-laki itu, atau maaf saya ulangi, wanita itu adalah serupa atau bagian dari pria dalam hukum-hukum taklifi pembebanan syariat. Hukum asalnya sama. Hadis tadi adalah hadis yang sahih dan Syekh Al-Albani juga sudah membicarakan tentang derajat hadis ini dalam banyak kitab beliau. Sebagai kesimpulan ikhwan azanillah wa iyyakum bahwa pada dasarnya wanita tetap bagi yang sholat, baik dia ini sholat sendirian atau saat dia mau sholat berjamaah bersama komunitas khusus wanita lainnya untuk azan dan qomat, asal tadi satu, jangan keras-keras, apalagi kalau ada wanita laki-laki ajnabi, wanita asing, sebagai khawatirkan suara yang terlalu keras dari wanita bisa menimbulkan fitnah tentunya, sekedar didengar oleh dirinya atau komunitas yang saat itu sholat di situ. Demikian, mudah-mudahan hal ini bisa dipahami. Ana menganggap ini pendapat yang lebih dekat kebenaran, sekalipun benar masalah ini ada khilaf di kalangan ulama. Tapi untuk ana pribadi memilih pendapat ini, insya Allah dengan didukung asar-asar tadi dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan juga pendapat ulama lainnya. Ana anggap pendapat ini insya Allah lebih dekat kepada kebenaran. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد. السلام عليكم.